Kita membuka 1 Yohanes pasal 1. Kita baca dari ayat yang ke-8 dulu. Nanti kita akan baca ayat-ayat yang lain dari 1 Yohanes pasal 1 ini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara sekalian, maksud ayat ini bukan sekedar agar kita mengaku bahwa kita orang berdosa. Titik. Harus dipersoalkan dosa apa sebenarnya. Kalau hanya dosa-dosa moral umum, standar hukum Taurat, maka ada orang-orang yang berani mengaku bahwa dirinya tidak berdosa. Seperti misalnya orang muda kaya dalam Matius pasal 19, ayat 16-19. Orang muda yang kaya itu mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa sejak mudanya dia sudah melakukan hukum. Lalu dia bertanya, apalagi yang kurang? Dan Tuhan Yesus tidak membantah. Berarti Tuhan Yesus menyetujui bahwa memang dia sudah melakukan hukum dengan baik. Jadi orang seperti ini tidak perlu mengaku berdosa. Paulus sebelum bertobat menyatakan bahwa dirinya tidak bercacat. Filipi pasal 3 ayat 6. Dalam hal Taurat, aku tidak bercacat. Tentu kalau dosa diukur dari pelanggaran terhadap hukum, ada orang-orang yang berani mengaku tidak bercacat. Seperti Paulus sebelum bertobat mengenal Tuhan Yesus, namanya Saulus. Keberdosaan di sini tidak boleh diukur sekedar melanggar hukum. Kalau memperhatikan tulisan selanjutnya, 1 Yohanes pasal 2, maka dapat diperoleh ukuran kesucian sekaligus ukuran keberdosaan. Ukuran itu antara lain 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga, menurut perintah-perintah Tuhan. Tentu saja perintah di sini berkaitan dengan Taurat, berkaitan dengan hukum moral umum. Tetapi kemudian kalau kita membaca ayat yang ke-6, 1 Yohanes 2 ayat 6, hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Orang yang mengaku hidup di dalam dia, wajib hidup seperti dia hidup. Itu ukuran kesucian. Lalu di ayat 9-11, 1 Yohanes 2, 9-11, itu mengasihi saudara. Lalu 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15-16, tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jadi standar kesucian hidup orang percaya ini menjadi ukuran kesucian sekaligus keberdosaan. Saya ulangi, tadi 1 Yohanes pasal 2 ayat 3, 1 Yohanes 2 ayat 3, melakukan perintah Tuhan, hidup seperti Tuhan Yesus hidup, mengasihi saudara, tidak mengasihi dunia, dan apa yang ada di dalamnya, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Oleh sebab itu, dosa dalam konteks hidup orang percaya tidak boleh dipahami sekedar melanggar moral atau melanggar hukum Taurat. Kalimat yang satu ini saya ucapkan terus-menerus. Orang percaya harus mengaku dosa, artinya mengakui keberadaannya di hadapan Tuhan. Keberadaannya yang belum memenuhi standar kesucian Tuhan. Keberadaan di sini dikaitkan dengan standar kesucian seperti yang tadi telah saya jelaskan. Kalau sudah menyadari keberadaan ini, agar orang percaya mengakui, mohon pengampunan, dan pasti menerima pengampunan, lalu Tuhan menyucikan dari segala kejahatan. Nah, menyucikan dari segala kejahatan nanti akan saya jelaskan. Pengakuan keberdosaan ini bukan hanya menyangkut kesalahan moral atau pelanggaran umum, tetapi keberadaan kesucian hidup
seperti yang Tuhan kehendaki. Pengakuan keberdosaan ini bukan hanya menyangkut kesadaran moral atau pelanggaran umum, tapi keberadaan kesucian hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini, orang sadar bahwa kita belum mencapai kesucian yang Tuhan kehendaki. Kalau dikaitkan dengan hukum Taurat, 10 perintah Allah atau moral secara umum, sudah baik. Tidak perlu mengaku dosa lagi. Dan tidak salah. Kalau kita jujur tidak mencuri, kita masuk ngaku mencuri. Kan tidak. Tapi mengakui keberadaan kita belum seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, tadi dikatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, berarti kita menipu. Kata menipu, ya, planao, yang memiliki pengertian selain deceive, menipu, mengelabui, juga berarti menyesatkan, memberi pengertian yang salah, mislead, atau menyebabkan ngelantur. Ini bagus ini. Menyebabkan ngelantur atau mengembara jalan tiada arah. Cause to wander. Ngelantur. Maka tadi saya katakan ini bahwa ukuran dosa itu bukan hanya melanggar umum, melanggar moral umum. Saya ulangi ini supaya saudara dan saya tahu arah hidup kekristenan, tidak ngelantur. Saudaraku sekalian, kalau orang tidak mengerti standar kesucian yang harus dituju, keberadaan kesucian yang harus dicapai, ngelantur, tiada arah, merasa dirinya tidak berdosa, padahal keberadaannya jauh dari standar kesucian Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang seperti ini tidak ada perasaan krisis, tidak pernah bergumul keluar dari kejahatan adikia. Tadi sudah saya jelaskan, sudah saya katakan, nanti saya jelaskan kalimat ini. Menyucikan kita dari kejahatan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Kalau mereka mengenal kebenaran, maka mereka akan menyadari keberdosaan itu. Dengan keadaan ini, banyak orang Kristen yang sebenarnya jalan tiada arah. Jalan tiada arah. Mereka menyesatkan dirinya sendiri oleh karena kebodohan itu. Nah, kalau orang Kristen sudah tidak terlibat dalam berbagai pelanggaran moral dan skandal, datang ke gereja apa? Apa arahnya? Apa tujuannya? Nggak ada tujuannya. Tuhan katanya, sebenarnya masih ngelantur. Mari kita baca ulang ayat 8 dan juga ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sejak dulu di zaman rasul-rasul ada orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki dosa atau salah. Iya kan, kalau ada pernyataan Yohanes begini berarti ada asapnya dong, ya kan? Betul? Ada apinya, maksudnya ada asap, ini pasti ada api dong. Sekecil apapun. Inilah moralis-moralis yang suka menghakimi orang. Mereka adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Biasanya merasa bahwa orang lain adalah saingannya. Kalau dia sudah mulai mengcompare kesuciannya dengan orang lain, ini orang-orang yang menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Biasanya mereka yang merasa bahwa orang lain itu saingannya. Inilah kesombongan rohani yang ditentang oleh Allah. Bisa dipastikan orang-orang seperti ini belum mengenal Injil Tuhan Yesus Kristus dan tuntutannya untuk sempurna seperti Bapa. Nah, saudara sekalian,
Apakah mereka yang mengaku orang suci sudah betul-betul mencapai kesucian seperti Bapa? Pasti belum tentu, saudara. Tetapi mereka orang-orang yang merasa sudah tidak bercacat, dari dulu sudah ada seperti ini. Karena mereka belum mengenal kebenaran, sehingga tidak hidup dalam kebenaran, maka cirinya meninggikan diri seakan-akan dirinya paling suci di antara manusia lain. Hal ini juga bisa didorong oleh hasrat hendak dikultuskan. Seharusnya tidak demikian, saudara. Kalaupun ia memiliki kesucian yang tinggi dan luar biasa, tidak perlu mengemukakannya kepada orang lain. Biarlah Tuhan yang memberikan upah kalau kita benar-benar memiliki kesucian seperti yang Allah kehendaki. Justru orang-orang yang sering mempromosikan diri sebagai orang suci bukanlah orang suci dalam arti yang sesungguhnya. Karena Paulus sendiri tahu dong kelasnya di Filipi 3 ayat 12, 1 Korintus 9 ayat 27 menunjukkan bahwa dia belum sempurna. Dia masih berusaha untuk sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita sadari ya, ini khususnya para rohaniwan ya, itu merasa bahwa dirinya sudah benar. Lalu bergaya, berakting sudah benar. Tanpa sadar saudara telah menyesatkan orang lain. Seakan-akan kelemah lembutan yang Anda tampilkan, seakan-akan kesucian yang Anda miliki dalam ukuran yang salah itu menjadi ukuran orang lain. Ukuran jemaat, ukuran gereja, ukuran jemaat. Ini keliru. Justru orang yang mengerti kebenaran Injil dan kesucian Allah itu punya kesederhanaan. Kesederhanaan yang memancarkan kesucian. Bukan kesucian yang memancarkan kesombongan. Ingat, kesederhanaan yang memancarkan kesucian. Bukan kesucian memancarkan kesombongan. Kesucian yang memancarkan kesombongan membuat orang akan merasa terhakimi, terhukum. Tetapi kesederhanaan yang memancarkan kesucian menggiring orang untuk mengikuti jejak saudara. Kalau mau lebih vulgar kira-kira begini. Dulu kan saya pendeta. Sekarang juga masih pendeta. Tapi pendeta saya dulu dan pendeta sekarang kayaknya beda. Jadi saya mau menampilkan diri pendeta. Yang namanya pendeta itu begini nih loh. Begini nih loh gitu. Begininya ini loh. Saya membuat standar gitu. Dan saya mengesankan ini ukurannya. Ini yang cerdik loh. Ini yang halus loh. Belum yang terang-terangan berkata saya lebih suci dari orang lain. Kalau orang yang lebih suci dari saya, suruh gantiin saya. Nah yang gitu-gitu kan lebih vulgar lagi gitu. Saya tidak ngomong begitu, tapi sikap saya begitu juga. Cuman nggak ngomong saja. Gitu saudara. Kita semua ini kan belum mencapai kesucian yang Tuhan kehendaki. Tetapi harus memancarkan kesucian. Sebenarnya di 1 Yohanes pasal 1, ya, itu dari ayat 1 sampai 3, ya. Di situ juga ada kebenaran yang luar biasa, saudara. Begini, ringkasnya begini. 1 Yohanes 1 dari ayat 1, 2, 3. Kami telah menyaksikan peragaan anak Allah itu. Dan kami memberitahukan kepadamu lewat peragaan kami. Bukti bahwa kami telah melihat dia adalah kami memperagakan apa yang telah dia lakukan. Kami melihat anak Allah seluruh peragaan hidupnya. Kami memberitahukan kepadamu lewat peragaan hidup kami. Kira-kira begitu intinya. Yohanes salah satu saksi mata dari sekian banyak saksi mata, rasul-rasul khususnya. Mereka telah menyaksikan sendiri hidup kekal yang ada pada anak Allah ini juga ada pada Bapa. Hidup kekal yang ada pada anak juga ada pada Bapa. Kami saksikan. Sekarang kami beritahukan kepadamu lewat gaya hidup kami. Supaya kalian mendapatkan persekutuan bersama dengan kami dan bersama dengan Bapa dan anak. Ini yang disebut gereja yang tidak kelihatan. Yang tidak dipisahkan oleh denominasi, tidak dipisahkan oleh organisasi, gedung gereja, atau tempat, atau waktu.
Dan selalu ada orang-orang seperti itu yang mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus. Dan ini akan jadi gereja yang benar. Untuk mengenal kebenaran ini, seseorang harus dicelikkan mata pengertiannya guna mengenali secara benar dengan ukuran kesucian yang Tuhan kehendaki. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan mengatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Mata di sini adalah pengertian yang mendalam, yang sanggup memahami kebenaran Tuhan, termasuk standar kesucian Tuhan. Tidak mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa itu? Sebenarnya sulit loh untuk dijelaskan. Wajib hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Apa itu? Tapi mata adalah pelita tubuh. Jika matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Itu kan di Injil Matius pasal yang ke-6. Betul? 19 mengatakan kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Ya, ayat 21, di mana ada hartamu di situ atau berada. Terus mata adalah pelita tubuh. Pada akhirnya Tuhan menghendaki kita pulang dengan buah. Buah itu hati yang suka melakukan kehendak Allah. Hidup akan diulangi lagi nanti di langit baru bumi baru. Dan Allah menghendaki hamba-hambanya, anak-anaknya yang bersama dengan di dalam kerajaannya, orang-orang yang punya hati melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau sekarang Anda diajar melakukan kehendak Tuhan, bukan karena Tuhan butuh-butuh saudara. Itu hanya melatih Anda punya hati yang suka melakukan kehendaknya. Paham saudara? Tuhan bukan kekurangan tenaga sehingga perlu saudara. Jadi kalau Tuhan mengajar saudara untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya, itu karena Tuhan mau mengajar Anda punya hati yang suka melakukan kehendak Allah. Kan masalahnya, bagaimana bisa melakukan kehendak Allah kalau tidak mengerti kehendak Allah? Bagaimana bisa mengerti kehendak Allah kalau tidak punya kecerdasan atau kepekaan mengerti kehendak Tuhan itu? Bagaimana punya kecerdasan atau kepekaan kalau tidak belajar firman Tuhan? Jadi saudara tekunlah belajar seperti ini. Nanti saudara akan mengerti. Saudara akan tahu naluri saudara, kepekaan saudara akan bertumbuh, saudaraku. Kalau hanya mengerti standar kesucian menurut hukum, tidak dibutuhkan mata yang terang. Mata adalah pelita tubuh. Tidak butuh pengertian yang mendalam. Pikiran biasa yang dimiliki orang pada umumnya sudah bisa mengerti hukum moral, hukum agama, seperti Taurat itu ya. Dari hal ini dapat dikonklusikan bahwa banyak orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran firman-Nya, tidak tinggal dalam kebenaran itu. Nah kalau begitu, selama ini ke gereja mau apa? Ayat 10 baca lagi Pak. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saudara lihat begitu banyak orang yang tidak punya krisis. Aku belum berkenan. Gak gusar. Itu menunjukkan bahwa dia merasa dirinya benar atau tidak terlalu salah. Tapi kalau orang Kristen yang haus dan lapar akan kebenaran, aku belum benar. Dia punya ketegangan karena hal itu. Dia punya perasaan krisis karena hal itu, saudaraku. Aku belum benar. Dia punya perasaan krisis, saudaraku. Nah, orang ini mengerti firman. Tapi kebanyakan orang nggak ngerti firman. Banyak hal yang lebih menenggelamkan saudara. Banyak ketegangan-ketegangan hidup yang menenggelamkan saudara lebih dari ketegangan memperhadapkan diri benar di mata Tuhan. Itu berarti orang tidak mengerti kebenaran. Loh, tapi tiap minggu ke gereja. Untuk apa ke gereja? Ternyata mereka ke gereja hanya untuk memenuhi tanggung jawab sebagai orang beragama. Mau jadi orang baik. Jangan jadi orang jahat. Jangan kepelacuran, jangan main judi, jangan korupsi. Orang Kristen itu standarnya hukum plus sempurna seperti Bapa. Nah kalau orang cuma lihat hukum saja, tidak perlu sempurna seperti Bapak, karena tidak tahu, ya tidak punya perasaan krisis.
anteng-anteng saja. Dan saya sudah melihat begitu banyak orang yang anteng-anteng saja. Nanti kalau sudah menit-menit terakhir mau mati baru tahu. Tapi terlambat itu. Terlambat Anda. Sampai saya katakan kepada saudara, sekarang fokus saya bukan pelayanan gereja lagi. Loh, fokusnya apa? Diri saya sendiri dulu deh. Istri saya tahu itu. Jam 3 pagi saya bangun, saya masih angkat tangan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Bukan soal ada masalah ekonomi, kesehatan atau apa. Krisis Tuhan. Aku menemukan begitu banyak kebenaran. Hidupku belum seperti yang kuajarkan. Ya Tuhan, tolong aku. Atau saya suka diem aja gitu di kaki Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan. Itu krisis loh. Siapa orang yang mau bangun jam 3 pagi? Enak-enaknya tidur. Tapi itu enak-enaknya berdoa pada waktu gak ada suara siapa-siapa. Dan rasanya kita begitu menghargai Tuhan untuk jam-jam yang istimewa itu. Tidak tiap hari. Kalau tiap hari ya bisa hancur badan saya. Saya merasa krisis loh. Seperti lagu yang Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Anda mau nggak pilih segmen ini? Ayo, punya perasaan krisis. Tapi kalau Anda nggak mengerti firman Tuhan ya berkata aku tidak berdosa. Kalau ya berkata aku tidak berdosa, masalahnya kan Anda kan rata-rata bilang aku berdosa, tapi berdosanya itu masih kelas hukum. Kelas hukum aja lu masih berdosa. Itu aja lu nggak beres-beresin. Kita ngomong kok Pak, aku berdosa. Iya tapi masih kelas hukum, bukan kelas standar kesucian Allah. Anda ngerti gak saya ngomong apa ini? Anda merasa sudah melakukan firman ini. Baca lagi 10 Pak. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita semua mengaku berdosa kok Pak. Ya tapi keberdosaan saudara itu masih keberdosaan moral umum loh. Saya tahu kita semua secara moral umum pun kadang-kadang masih bisa salah loh. Betul. Jadi kan anak Tuhan itu mestinya kan begini saudaraku. Moral umum plus apa? Seperti Bapa. Anda berkata aku masih berdosa itu karena Anda masih di wilayah ini. Yang dimaksud Alkitab itu di wilayah ini. Saya ngomong jujur ya. Sebenarnya 3 tahun yang lalu itu saya nggak yakin orang bisa sempurna loh. Bahkan mungkin 2 tahun yang lalu saya masih ragu-ragu loh. Orang bisa sempurna nggak sih? Tapi sekarang saya yakin bisa. Sombong banget. No choice. Minimal saya lari sekenceng-kencengnya gitu loh. Walaupun sampai mati mungkin saya tidak seperti yang diharapkan Bapak. Tapi minimal hasilnya baik. Bukan saya mau sombong. Waduh sekarang bisa loh sempurna seperti Bapak. Belum tentu saya mencapai sempurna seperti itu. Tapi saya yakin bisa. Daripada mental block. Nah saya juga melewati masa-masa di mana saya nyaman. Nyaman jadi pendeta gitu. Waduh untung saya bertobat lagi saudara. Terus nyanyi lagu tadi. Oh, Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus tolong aku. Hidup tidak bercela. Sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga.
Jadi anak-anak muda, kamu jangan mental block. Wah, kita manusia di dunia penuh kekurangan, kelemahan, itu nggak boleh. Saya teruskan, nanti kita akan ketemu di kalimat itu, ya. Kita akan ketemu di kalimat itu. Jadi Anda mengaku berdosa, tapi cuma moral umum, belum seperti Bapa. Moral umum udah lewat dulu. Kejujuran, kesucian, kekudusan harus dilewati dulu. Semua kita punya godaan. Tapi kita harus memilih untuk tidak melakukan apa yang salah. Kita semua punya godaan. Semua kita. Tapi kita memilih untuk tidak bersalah. Dan yakin bisa sempurna. Yakin bisa sempurna. Kalau dulu saya nggak yakin, cuma diem saja saya. Tapi hati kecil saya mengatakan, kayaknya nggak mungkin ya sempurna ya. Berhubung apa? Lihat orang lain hampir nggak ada yang benar. Diri kita pun juga nggak benar. Kalau kita berkata nggak ada sempurna kali. Sekarang saya yakin bisa. Tuhan yang bicara. Kita semua punya dorongan yang sama untuk salah. Punya kesempatan yang sama untuk salah. Tapi kita memilih mau taat. Jangan pikirkan apa kata orang. Yang penting Tuhan menilai kita bagaimana. Nanti kita semua pasti mati. Di langit baru, bumi baru, semua keadaan kita akan telanjang. Akan terbuka, telanjang. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Kalimat ini sekilas sederhana, tapi sebenarnya pengertiannya tidak mudah dipahami. Mengapa kalau seseorang mengaku tidak berdosa berarti membuat Tuhan menjadi pendusta? Apakah manusia bisa membuat Tuhan menjadi pendusta? Pernah kepikir nggak? Baca lagi ayat 10. Yang aneh-aneh gini kita mesti gali kekayaan firman-Nya. Baca. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, coba. Berkali-kali kita membaca ayat itu. Bertahun-tahun kita membaca ayat itu. Kita nggak tahu maksudnya apa. Nih, sekarang kita belajar. Apakah manusia bisa membuat Tuhan menjadi pendusta? Maksud ayat ini adalah, kalau orang percaya tidak menyadari, orang percaya loh, konteksnya orang percaya, tidak menyadari dan tidak mengakui keberadaannya sebagai orang-orang yang tidak mencapai standar kesucian Tuhan, maka ia tidak berjuang untuk mencapai standar kesucian Allah itu. Tidak menyadari standar kesucian Tuhan ini, maka tidak berjuang untuk mencapai standar kesucian Tuhan. Kalau orang tidak mencapai standar kesucian Tuhan, kehidupan orang percaya tidak beda dengan orang yang tidak percaya. Bahkan kenyataannya ada yang lebih jahat. Keadaan hidup orang percaya ini akan menimbulkan pertanyaan. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Saya ulangi. Kalau orang Kristen tidak memahami standar kesucian Allah, dia tidak berjuang. Betul? Kalau tidak berjuang, maka hidupnya tidak beda dengan orang yang tidak percaya. Bahkan ada yang lebih jahat. Orang mulai bertanya, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia? Apa lebihnya dia? Belum nanti orang berkata, dia kan manusia biasa. Kok dijadikan Allah? Kalau kedatangan Tuhan Yesus membuat ajaran, menurut orang lain ya, ajaran atau etika baru atau agama baru, lebih baik dari sebelumnya, mengapa orang Kristen yang percaya kepadanya tidak berbeda dengan orang lain? Tidak beda dengan orang Yahudi lain? Bahkan lebih jahat. Bagaimana bisa memberitakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus? Dengan keadaan hidup orang percaya yang sama dengan dunia, membuat Tuhan menjadi pendusta, artinya memberikan stempel atau cap bahwa dia penipu. Sebagai akibatnya, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi tidak berharga. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa orang percaya harus memiliki keberagamaan atau kebenaran lebih dari tokoh-tokoh agama. Matius 5 ayat yang ke-20. Wah, itu hebat. Maka Tuhan berkata, hidup keagamaanmu, kebenaranmu, righteousness-mu,
dikayosinimu harus lebih dari tokoh agama manapun. Hanya kalau orang percaya memiliki moral yang luar biasa, moral yang menakjubkan, maka orang percaya bisa menjadi terang dan garam dunia, menjadi saksi Kristus dan berkata dia tidak bohong. Nah kalau saya pendeta, tidak benar, waduh udah habis saya orang. Orang Kristen rajin ke gereja, utang tidak bayar, waduh, mulutnya jahat, ngomongnya jorok. Lah, lalu apa bedanya dengan orang dunia? Makanya ayat 10 dibaca lagi, Pak. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, makanya berkatalah aku berdosa. Artinya aku belum seperti Bapa, miliki krisis itu. Sebab kalau Allah sudah berkata, aku berdosa, Anda nggak mungkin tidak bergerak. Nanti penjelasan terakhir adalah ketika Anda minta pengampunan, Anda pasti memburu perbaikan. Bukan pengampunan melanggar moral loh. Pengampunan dari keadaan kita yang jauh dari sempurna. Kalau bagi seorang yang setengah-setengah ikut Tuhan, nggak masuk khotbah ini. Ini untuk orang Kristen yang serius. Jangan ngaku Kristen kalau kelakuanmu nggak seperti Kristus. Kan begitu. Disebut Kristen karena seperti Kristus. Jangan mengaku Kristen kalau tidak seperti Kristus mestinya. Ulangi pembacaan ayat 10 tadi. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Kalau tadi di atas kamu menipu dirimu sendiri, kamu menyesatkan, kamu nggak punya arah, betul nggak? Planao, nggak jelas kemana arahmu. Terus? Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Iya. Jelas kamu nggak punya firman karena kamu merasa dirimu nggak berdosa. Dan orang yang nggak merasa berdosa nggak memburu kebenaran menjadi benar. Sayang sekali di banyak komunitas Kristen secara terang-terangan atau terselubung, kompetisi yang dikobarkan terhadap kepercayaan lain adalah kuasa, mujizat. Seakan-akan kuasa Tuhan mau dipromosikan sebagai bukti dari kebenaran Tuhan dan keunggulannya. Kuasa Tuhan dikampanyekan secara tidak proporsional untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus juru selamat, Allah yang benar. Padahal untuk membuktikan bahwa Yesus juru selamat, Allah yang benar, yang mengutus dia dari kelakuan anak-anak Tuhan. Kalau kuasa, orang dunia juga punya kuasa. Kekayaan, mereka juga punya kekayaan. Belum pada masa aniaya ketika orang Kristen teraniaya, seakan-akan Tuhan tidak berdaya. Betul? Tuhan biarkan orang Kristen menderita. Lalu mereka akan, orang-orang berkata, mana Tuhanmu? Ayo. Sekarang masih mau ngotot. Bukan saya tidak percaya mujizat. Tuhan itu jangan diadu dengan kuasa lain. Seperti seorang profesor matematik diadu anak SMP. Lucu, nggak usah diadu. Nggak perlu. Keunggulan kesempurnaanmu dengan siapapun. Dengan pembantu rumah tangga, dengan sopir, dengan tukang angkat sampah di depan rumah. Siapapun. Orang lihat Anda unggul. Di situ Anda membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh pernah hidup di dunia dengan daging. Itulah yang kau peragakan. Saya udah ngomong tadi ya. Kami telah melihat kemuliaannya. Kami memberitahukan kepadamu lewat tindakan hidup kami. Supaya kamu juga melakukan hal yang sama. Sehingga kamu punya persekutuan dengan kami. Dengan bapak dan anak. Wah, hebat saudaraku. Kalau dari segi lahiriah, ingat ya. Orang tidak percaya pun sukses dalam berbagai bidang. Mereka pun juga bisa menunjukkan keajaiban Allah mereka. Kalau orang percaya tidak diarahkan untuk mengenal kebenaran guna menemukan standar kesucian Tuhan, maka orang percaya fokusnya diarahkan kepada yang lain. Dalam hal ini terjadi penyesatan, sehingga maksud keselamatan tidak terwujud. Dan kalau sudah terjadi penyesatan, maka banyak orang Kristen gagal menjadi corpus delicti. Gagal jadi corpus delicti, saudara. Banyak orang Kristen berpikir dan beranggapan kalau sudah mengaku berdosa, bahwa dirinya telah melakukan berbagai kejahatan moral umum, lalu Tuhan mengampuni, lalu selesai. 1 Yohanes 1:19. Coba kita lihat itu.
Banyak orang Kristen merasa udah beres. Apalagi waktu KKR itu loh Pak, Bu. Orang maju ke depan terus, kami orang berdosa, ampunilah kami. Beres gitu. Atau pada waktu liturgi, kan di gereja tertentu ada liturgi pengakuan dosa. Semua Jumat mengucapkan, kami telah berdosa kepadamu ya Tuhan. Betul nggak? Terus ada lagu, salahku di depan mata Yesus, ternyata kesalahanku. Ini bait keduanya. Dan hidupku beri semu di depan mata Yesus. Berita pengampunan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, dijadikan putih seperti salju. Walaupun dosamu hitam seperti kesumba, dijadikan putih seperti bulu domba. Sejauh timur dari barat, dosamu dijauhkan oleh Allah. Amin. Wah, semua diampuni. Terus baca dulu deh. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, saudara sekalian. Jangan merasa sudah beres karena sudah menerima pengampunan. Di situ ada kalimat menyucikan kita dari segala kejahatan. Kejahatan, adikia, unrighteousness of heart and life. Ketidakbenaran dalam hati dan hidup. Ini bukan saya karang, saya lihat kamus saja gitu saudaraku. Yang menunjuk ketidakbenaran dalam hati dan hidup. Tuhan bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi juga membersihkan hati dari niat atau kodrat dosa. Dengan demikian, Tuhan membentuk sikap hati kita menjadi benar. Dan orang percaya dipanggil untuk itu. Dipanggil untuk itu. Maka di 1 Yohanes pasal 2, harus hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1, jangan berbuat dosa. Betul nggak? Betul nggak? Ayat yang ketiga, menuruti perintah-perintahnya. Ayat yang ke-6, hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Ayat 9-11, mengasihi saudara. Ayat 15-16, tidak mengasihi dunia. Semua ini merupakan panggilan yang harus ditunaikan. Dengan demikian, saudara, pada akhirnya, setiap orang percaya akan berfungsi sebagai saksi. Sebagai saksi. Dan tidak menjadikan dia pendusta. Nah, ternyata kehidupan orang percaya itu reputasi Allah. Lihat orang-orang gak beres hidupnya. Lihat, dia tidak akan bisa dimuliakan Tuhan di mata manusia. Dan gak bisa dimuliakan Tuhan di mata para malaikat. Waktu membuktikan, saudara. Makanya kalau kita lihat orang kok gitu ya wis. Biar waktu yang membuktikan. Kalau orang mempermalukan Tuhan, dalam tanda kutip, Tuhan gak bisa dipermalukan ya, tolong ingat. Dia mempermalukan dirinya. Lihat saja. Lihat saja. Pak, Bu, dalam perjalanan hidup saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya sudah melihat orang-orang yang dipermalukan Tuhan. Sebab dia mempermalukan dirinya sendiri. Berbahagialah orang-orang Kristen yang memuliakan Bapa di surga. Memuliakan Bapa di surga artinya membawa reputasi Allah. Pasti ada orang-orang yang akan ditampilkan Tuhan. Sehingga orang-orang yang tadinya berkata, percuma Yesus, apa itu Kristen. Lalu lihat Anda, mulai mikir ulang. Betul? Mesti ada orang-orang begitu. Dan kiranya itu adalah saudara. Harus optimis kita bisa sempurna. Taklukkan dagingmu. Taklukkan temperamenmu yang buruk. Dan seluruh hawa nafsu yang rendah. Taklukkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan yakin kita bisa sempurna. Itu baru namanya memuliakan Tuhan. Itu baru yang disebut sebagai menyerukan nama Tuhan. Aku tidak mempermuliakan engkau di tengah bangsa-bangsa. Maksudnya apa? Aku serukan namamu kepada bangsa-bangsa. Maksudnya apa? Nggak usah bangsa-bangsa yang jauh. Di lingkunganmu sendiri yang dekat. Saya sering gagal, saudaraku. Bukan nggak gagal.
Bukan kadang-kadang, saya bisa sering gagal. Tapi pasti makin hari makin tidak sering. Sampai tidak bisa gagal. Dalam seluruh tindakan, dalam seluruh keputusan, dalam seluruh sikap hidup kita. Walaupun kadang-kadang keputusan kita disalahkan orang. Waktu akan membuktikan. Jangan nakal lagi. Hidup Anda singkat kok. Anda punya duit banyak, punya nama besar, populer, Anda terhormat. Gak lama kok. Anda lebih terhormat di mata Tuhan dan akan dihormati di depan para malaikat dan di dalam kerajaan Bapa di surga nanti. Muliakan Tuhan. Membawa reputasi Tuhan. Biar orang mengendus wanginya Tuhan. Mengendus keharuman Tuhan di dalam hidup kita. Dalam percakapan yang gak perlu kita ucapkan, gak usah. Yang namanya mencela orang, jelekin orang, atau nimpali hal-hal yang gak perlu. Gak usah. Gak usah. Stop. Tindakan-tindakan yang gak perlu, gak usah. Dan banyak lagi loh saudaraku. Banyak lagi. Kalau saudara tidak mulai sekarang betul-betul merubah diri, saudara tidak akan berubah. Ingat ini. Saya sudah melihat orang-orang baik. Orang-orang cerdas. Orang giat bekerja. Orang-orang santun. Tapi tidak pernah bawa reputasi Allah. Dia bawa reputasinya sendiri. Kasihan. Tapi orang-orang begini kadang-kadang. Kalau udah kelewat pintar atau kaya. Gak bisa dinasehati. Dia udah pintar dia. Dia menilai orang bisa. Terus dia berkata, aku juga belum sempurna. Tapi dia bilang aku belum sempurna. Pengertian sempurna yang di otak dia itu gak jelas. Betul gak? Dia mencela orang, tapi dia juga berkata, aku juga belum sempurna. Tapi sebenarnya, kamu gak tahu gak sempurnanya itu apa. Gak rendah hati duduk manis seperti ini. Dengar firman. Kalau Anda duduk manis dengar firman seperti ini, Anda nangkep gak? Terbuka gak pikiranmu? Anda lihat gak saya sedang mengebor ke bawah? Lalu dalam, gitu gak? Sebegini dalamnya loh. Saya dulu juga gak ngerti sedalam ini. Tadi saya sudah mengatakan bahwa saya tampil sebagai pendeta. Yang ya lemah lembut ya, yang sabar. Tapi di belakang, ngamuk-ngamuk aja saya. Asal di depan Jumat ini. Nggak mau sekarang. Saya mau benar dalam segala hal. Dan saya optimis bisa sempurna. Bisa sempurna. Ya walaupun kita juga sekarang belum sempurna dan belum tentu nanti mencapai kesempurnaan yang Allah kehendaki. Tapi yakin bisa sempurna. Dan berbahagialah orang yang membawa reputasi Allah. Nah untuk bisa membawa reputasi Allah ada satu kata yang Anda harus berani lakukan. Apa? Menderita. Menderita. Salib. Menyangkal diri dan pikul salib. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu membawa reputasi Allah Bapa. Aku telah memuliakan engkau Bapa. Ketika dia mau naik ke kayu salib dia berkata, sekarang saatnya Bapa aku mempermuliakan engkau. Naik ke tiang salib itu dia mempermuliakan Bapa di surga. Petrus, waktu muda kau ikat pinggangmu. Kau pergi kemana kamu suka. Nanti kalau kamu udah tua, orang ikat tanganmu. Engkau dibawa ke tempat yang kamu gak suka. Tapi dengan cara itu kau memuliakan aku. Amin. Semua kita juga belum sempurna bro. Tapi kalau kita mengerti kebenaran ini, jangan sia-siakan kesempatan untuk berubah. Amin.